Maka jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, Allah memberikan dua syarat diterimanya amal. Yang pertama al-ikhlasu billah atau an-niyah, niat. Sedangkan niat adanya di hati. Maka seseorang yang beribadah dengan hati yang tulus, niat yang tulus kepada Allah Azza wa Jalla, memurnikan niatnya, tujuannya hanya kepada Allah Azza wa Jalla, maka jelas dia akan menerima pahala dari Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla mengatakan, illa min ibadika shalihin dalam surah Al-Kahf. Iblis dan sekutunya tidak akan bisa menggoda manusia bagaimanapun caranya mereka merayu manusia atau hamba-hamba Allah Azza wa Jalla, kecuali orang-orang yang punya niat yang tulus kepada Allah Azza wa Jalla. Maka seringkali muncul dalam ibadah kita gangguan perasaan dan lain sebagainya yang tidak pernah terbesit sebelumnya ketika kita sholat, ketika kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan dianggap biasa-biasa saja oleh kita. Ini merupakan bukan gangguan. Jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, sebagaimana mukaddimah bahwasanya kita lebih memperhatikan sehatnya fisik kita, namun sakitnya hati yang kita miliki kita tidak peduli. Dan kita bahkan tidak mengetahui apa sih penyakit hati. Di antara penyakit hati yang banyak manusia tidak sadari adalah rendahnya seseorang dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Tidak ada motivasi untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak ada semangat untuk dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Tidak muncul sifat khusyuk dalam ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Rasa malas muncul pada diri kita, ujub muncul pada diri kita, riya muncul pada diri kita, sum'ah muncul pada diri kita. Semuanya serba muncul pada diri kita, namun kita selalu merasa dirinya baik-baik saja, hatinya baik-baik saja. Jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kalau seseorang muncul pada dirinya al-kibr, rasa sombong pada dirinya, maka itu merupakan penyakit hati yang sangat besar yang bisa merusak semua amal. Karena al-kibr, kesombongan, tidak dapat ditoleransi oleh Allah Azza wa Jalla, sebagaimana yang dimiliki oleh iblis. Maka sampai hari ini iblis tidak bertobat kepada Allah Azza wa Jalla karena dia merasa lebih baik. Seseorang yang merasa lebih baik dari yang lainnya, dari semua aspek kehidupannya, bahkan dari ibadahnya lebih baik, mengatakan pada diri saya lebih baik dari dia, maka yakinkan pada diri kita, kita telah terjangkit penyakit hati. Kalau kita meremehkan orang lain dalam beribadah, dalam beramal, dalam dunia, maka yakinkan pada diri kita bahwa kita adalah terkena penyakit hati kita. Namun kita tidak merasa bahwa kita sakit hati kita. Jemaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, apa hukuman Allah Azza wa Jalla bagi orang-orang yang memiliki sifat-sifat semacam ini? Allah Azza wa Jalla menjauhkan hatinya dari mengingat Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla menjauhkan hatinya dari mengingat Allah Azza wa Jalla. Tidak ada semangat atau girah untuk bisa beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Cobalah tengok diri kita. Mengapa kita punya semangat ketika kita bekerja dari Senin sampai Jumat, bahkan Sabtu kita bekerja? Ketika Allah Azza wa Jalla memanggil kita dengan azannya untuk menunaikan kewajiban kita, akankah kita termotivasi untuk mendatanginya? Bukankah itu adalah sakit hati? Bukankah itu penyakit hati? Jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, Allah tidak memandang keadaan kita seberapa mewah kehidupan kita di dunia, seberapa tinggi kedudukan kita di dunia ini, dan seberapa tampan kita di dunia ini. Namun kata Allah Azza wa Jalla, Allah memandang hati yang tulus, yang murni, yang datang kepada Allah, yang jernih kepada Allah Azza wa Jalla.
illa man atallaha biqalbin salim. Jemaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, maka Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita bagi orang-orang yang menyepelekan sakit hati, penyakit hati yang ada pada dirinya dan dianggap itu bukan penyakit hati. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat al-jasadu kulluh wa idza fasadat jasadu kulluh. Ada huwa al-qalb. Kata Nabi SAW, ketahuilah pada diri manusia ada segumpal daging. Apabila dia baik, maka baiklah seluruh amalnya. Dan apabila dia rusak, maka rusaklah seluruh amalnya. Ketahuilah, itu adalah hati. Maka jemaah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, orang yang memiliki sakit hati, indikatornya adalah amal. Apabila hati kita ingin dikatakan bening, bersih, tulus kepada Allah Azza wa Jalla, bersih hati kita, maka cerminannya amal salih. Indikator utamanya adalah amal salih. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Asr, wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat. Kata Allah Azza wa Jalla, demi masa, sesungguhnya manusia dan semuanya dalam kerugian, illa kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Maka cerminan dari iman adalah amal soleh. Cerminan dari hati yang bersih adalah amal soleh. Seseorang dikatakan imannya baik, bagus imannya, tinggi imannya bukannya. Kata Rasulullah SAW, al-iman yazidu yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang, dan kita lebih banyak berkurangnya ketimbang bertambahnya. Kenapa? Apa yang mengurangi iman kita? Amal saleh. Semakin kita sedikit beramal saleh, semakin menipis iman kita. Semakin kita semangat beramal saleh, semakin tinggi iman kita. Maka jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, dan tidak ada yang bisa memotivasi kita untuk bisa beramal soleh kecuali hati kita. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqimu qalbuhu, wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqimu lisanuhu. Iman seseorang dikatakan sempurna apabila istiqomah hatinya. Hatinya di atas kebeningan, di atas kebersihan. Dan tidak bisa istiqomah hati seseorang apabila tidak istiqomah lisannya. Maka lihat, Allah Azza wa Jalla selalu mengajak orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla sebagaimana firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, karena hanya orang yang beriman yang takut kepada Allah Azza wa Jalla akan ancaman Allah, akan neraka Allah Azza wa Jalla, maka dia memperbaiki seluruh amalnya untuk lebih dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Dan bukan hanya memperbaiki amalnya, dia memperbaiki bagaimana Allah Azza wa Jalla menerima semua amal ibadahnya. Karena Ali bin Abi Thalib mengatakan, tidaklah amalan yang Allah wajibkan dan sunnahkan kepada kita merupakan pekerjaan yang berat. Namun ada yang lebih berat dari pekerjaan itu, dari amal itu, adalah bagaimana Allah menerima amal ibadah kita. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau perintahkan untuk mendirikan Ka'bah, membangun Ka'bah dengan Ismail, ketika selesai membangun Ka'bah dengan perintah Allah Azza wa Jalla, beliau berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Beliau tidak mengucapkan alhamdulillah pekerjaanku selesai, namun beliau langsung berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar menerima pekerjaannya yang Allah perintahkan untuk membangun Ka'bah bersama putranya. Karena beliau paham bahwasanya diterimanya amal itu lebih berat ketimbang amalnya. Seseorang yang beriman kepada Allah akan selalu memperhatikan apakah ibadah yang dia kerjakan
yang akan sedang dia kerjakan diterima sama Allah Azza wa Jalla. Itulah pekerjaan yang sangat berat yang dimiliki oleh iman. Dan iman itu lestarinya, istiqomahnya ada di hati kita. Ikhwani fillah, azanallahu wa iyyakum. Saya bacakan firman Allah Azza wa Jalla, penyakit hati yang sering terjangkit pada diri kita namun kita tidak sadari adalah sifat prasangka buruk, baik kepada Allah, baik kepada manusia. Allah Azza wa Jalla berfirman, balasan bagi orang-orang bukan hanya hatinya dikeraskan oleh Allah Azza wa Jalla, namun Allah berikan balasan yang lainnya. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqati wal musyrikina wal musyrikati dhannina billahi dhanna sawu' alaihim dairatus sawu' wa ghadiba Allahu alaihim wa la'anahum wa 'adda lahum jahannam wa sa'at masira. Kata Allah pertama, Allah mengatakan Allah menurunkan azab atau mengadab orang-orang munafik dan munafiqah, al-musyrik, al-musyrikah, laki-laki maupun perempuan, karena prasangka buruknya baik kepada Allah dan manusia. Maka Allah akan ganjar mereka dengan 3 ganjaran. Allah akan balas perbuatan mereka, sakit hati mereka, penyakit hati yang ada pada dirinya dengan 4 balasan. Yang pertama kata Allah Azza wa Jalla, alaihim dairatus sawu'. Mereka akan mendapatkan sesuai dengan prasangkanya. Apabila kita punya prasangka buruk sama sahabat kita, sama orang lain, sama teman kita, handai tulang kita, maka Allah akan hukum prasangka kita sesuai dengan prasangka kita. Allah kembalikan prasangkanya kepada kita sendiri. Kalau kita punya prasangka baik sama orang lain pun begitu, Allah menghukum, memberikan pahala balasan kepada kita, akan diberikan prasangka baik pun kepada kita. Itulah balasan pertama. Makanya sungguh sangat berat hukuman bagi orang-orang yang punya penyakit hati namun dia tidak sadar dirinya adalah sakit. Adalah orang yang suka punya prasangka buruk, baik terutama kepada Allah dan kepada manusia. Yang kedua jemaah, hukuman yang kedua Allah berikan kepada kita, wa ghadiballahu alaihim, Allah murka kepada mereka. Bagaimana kondisi kita hidup di dunia yang merupakan nikmat yang Allah berikan, kehidupan yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita berjalan di atas murka Allah, kalau kita tidur di atas murka Allah, kita makan di atas murka Allah Azza wa Jalla, kita bersama istri kita di atas murka Allah Azza wa Jalla, bagaimana mungkin kita bisa hidup? Tidak mungkin seseorang bisa menikmati hidupnya dengan baik, dengan baik, kalau Allah Azza wa Jalla murka dengan keadaan kita. Maka Allah Azza wa Jalla bukan hanya menghukum tidak menerima amal ibadahnya, namun menghukum orang-orang yang punya prasangka buruk, terutama kepada Allah dan manusia. Dengan hukuman Allah akan murka kepadanya. Kemudian yang ketiga jemaah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, wa la'anahum, Allah akan melaknatnya. Kata para ulama tafsir mengatakan bahwasanya orang yang dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla adalah orang yang dijauhkan dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Orang yang dijauhkan dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla memiliki 100 rahmat. Allah genggam 99. Allah akan berikan nanti pada hari kiamat. Allah turunkan 1 hanya ke dunia. Semua makhluk di dunia ini hidup dengan 1 rahmat Allah Azza wa Jalla. Bagaimana mungkin kita bisa duduk di masjid ini tanpa rahmat Allah Azza wa Jalla? Bagaimana mungkin kita bisa menikmati makan dengan baik tanpa rahmat Allah Azza wa Jalla? Bagaimana mungkin kita bisa beristri, bersuami dan sebagainya tanpa rahmat Allah Azza wa Jalla? Tidak mungkin. Tidak mungkin tercipta kasih sayang yang kita harapkan tanpa rahmat Allah Azza wa Jalla. Bagi orang-orang yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla, maka rahmat itu dicabut oleh Allah Azza wa Jalla karena perbuatan kita yang kita tidak sadari, bahkan kita sadari namun kita terus lakukan.
Ikhwan fillah, azanallahu wa iyyakum ajmain. Maka jangan pernah sepelekan penyakit hati yang ada pada diri kita, sekecil apapun, karena bisa menjauhkan rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Aqulu qawli hadza, fastaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.